Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan ulang tentang buku yang sudah saya baca, yakni Aswaja An-Nahdiyah. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan ulang tentang bab 2, yakni sumber ajaran Aswaja An-Nahdiyah. Tentang bab 2 ini menguraikan bagaimana Nahdlatul Ulama memformulasikan hukum dan ajaran Aswaja dalam tradisi jamiah mereka. Proses perumusan hukum NU bergantung pada pemecahan masalah yang dapat bersifat maudhu'iyah berdasarkan topik, qanuniyah untuk kasus umum, waqiah untuk kasus spesifik. Untuk kasus yang bersifat faktual, khususnya yang regional atau insidental, penyelesaiannya dapat ditempuh dengan metode tahayyur, yaitu memilih dan mengutip doktrin yang sudah ada dan siap pakai. Metode perumusan hukum yang lebih mendalam adalah melalui deduktif atau induktif yang menjadi tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama. Berikut diuraikan cara dan langkah secara deduktif maupun induktif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan Aswaja An-Nahdiyah. Yang pertama adalah madhab qauli. Metode ini berfokus pada pengutipan pendapat keagamaan ulama Sunni yang dianggap muktabar dalam madhab. Contoh mengutip pada kitab-kitab Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, dan Imam Al-Nawawi untuk memperkuat pemahaman akidah Asy'ariyah dan fikih Syafi'i. Agar terjaga keutuhan paham madhab Sunni, maka harus dihindari pengutipan pendapat atau qaul dari kitab yang penulisannya tidak bermadhab atau hanya mengutip tanpa mempertimbangkan pensyarahan penjelasan ulama yang sealiran. Langkah yang kedua adalah madhab manhaji. Metode ini dilakukan untuk merespons masalah kasuistik dengan cara merujuk pada dalil nas syar'i seperti ayat Al-Quran, hadis, atau ijtihad untuk membentuk citra muhafadzah atau konservasi atau pemeliharaan. Langkah kerjanya yakni seperti pengutipan ayat Al-Quran, yakni mengutip ayat dari mushaf dengan rasim Utsmani, mencantumkan nama surat dan nomor ayat, serta merujuk pada tafsir Sunni muktabar terpercaya yang tidak termasuk golongan Mu'tazilah atau ulama Syiah. Hal ini bertujuan untuk menjamin penafsiran dan pentakwilan sesuai dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Langkah kerja yang berikutnya yakni pengutipan matan sunnah atau hadis. Pengutipan hadis harus berasal dari kitab hadis standar, mencantumkan narasumber dan perawi. Naskah sunnah atau hadis harus dipertimbangkan dengan hujjah syar'iyah atau argumen syariat untuk menguji keabsahannya sebagai sahih, hasan, atau dhaif. Langkah berikutnya yakni pengutipan ijma. Perlu memisahkan kategori ijma sahabi yang diakui memiliki kekuatan hukum tertinggi. Pengutipan ijma sebaiknya mengacu pada kitab karya mujtahid, muharrir, madhab, ulama atau ulama yang mengoreksi dan menguatkan madhab seperti Imam Nawawi. Pengintegrasian nas ke dalam tafsir atau syarah hadis harus mempertimbangkan kondisi pelaku penggalian ajaran saat ini yang mungkin belum memenuhi kualifikasi mujtahid level tinggi. Langkah yang ketiga yakni pengembangan asas ijtihad madhabi. Pada tataran aplikasi hukum, terutama dalam penyusunan RUU atau Raperda, NU dapat memilih untuk mengembangkan asas-asas ijtihad yang dikenal luas di kalangan ulama Sunni. Asas tersebut meliputi umum al-balwa, qaul sahabi, qaul tabi'in, mura'atu al-khilaf, yakni mempertimbangkan perbedaan pendapat, lalu kondisi darurat, asas uruf ta'amuli, amalu ahli al-Madinah,
istihsan syar'u al-zami, yakni syariat umat terdahulu, mashalih mursalah, maqasid al-syariah, dan siasah syariah. Pengembangan asas ijtihad ini perlu dilakukan secara kolektif atau jama'i dengan mempertimbangkan kearifan dan konteks antara masalah ijtihadiyah dengan kepentingan individu atau publik, serta dampaknya pada akidah, wirodiniyah, dan risiko jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kompleksitas masalah di negara pluralis. Itu tadi penjelasan atau pembacaan ulang dari buku yang sudah saya baca, yakni Aswaja An-Nahdiyah. Saya minta maaf jika ada kesalahan penjelasan dari awal maupun akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.